Informasi dari pemerintah terkait dengan aturan baru kenaikan gaji di tahun 2025 yang ramai diperbincangkan yang katanya naik hingga 16%. Berikut ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ini. Mulai dari Menteri Keuangan, BKN hingga BPK dan Menpan RB buka suara terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 serta informasi terbaru terkait dengan skema pensiun hingga 1 miliar rupiah. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu 9 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana informasi dari pemerintah terkait dengan hal ini? Kabar mengenai kenaikan gaji PNS di tahun 2025 dan kenaikan gaji bagi pensiunan ramai diperbincangkan. Bahkan di beberapa media sosial dikabarkan bahwa kenaikan ini mencapai 16% pada tahun 2025 yang membuat para publik menjadi heboh. Isu tersebut menyebar cepat di media sosial dan menimbulkan harapan sekaligus kebingungan di kalangan aparatur sipil negara. Namun benarkah kabar tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas membantah rumor yang beredar. Dia memastikan bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji PNS sebesar 16% dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025. Rumor itu tidak berdasar dan tidak tercantum dalam perencanaan anggaran pemerintah, ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya dikutip Selasa 8 April 2025. Kini, pemerintah tengah melakukan efisiensi fiskal secara menyeluruh, termasuk pemangkasan belanja negara sebesar 306 triliun rupiah. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji PNS tetap dibayarkan sesuai jadwal dan jumlah, serta tidak akan terdampak pemangkasan. Gaji PNS tetap aman, namun belum ada rencana kenaikan hingga saat ini. Kepastian itu juga diperkuat oleh pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang memastikan bahwa kebijakan penggajian PNS masih mengikuti aturan yang berlaku. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memulai masa jabatannya juga belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai kebijakan baru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS maupun pensiunan. Dengan demikian, ketentuan mengenai besaran gaji ASN masih merujuk pada regulasi sebelumnya, yaitu kenaikan gaji di tahun 2024 yang masih berlaku hingga saat ini. Tidak hanya dari Sri Mulyani, BKN pun buka suara atau memberikan penjelasan terkait dengan kenaikan gaji ini. Bahkan di beberapa tren pencarian di daftar Google masuk menjadi tren kenaikan gaji PNS, masuk menjadi tren pencarian di Google. Untuk diketahui, keputusan mengenai kenaikan gaji ASN diatur melalui peraturan pemerintah sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditatama menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS 2025. Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis. Aturan gaji PNS masih mengacu pada ketentuan terakhir PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024, ujar Vino. Ia menegaskan secara aturan kenaikan gaji PNS disetujui dari Kemenkeu dan disahkan melalui peraturan Presiden. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Nanti kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan, paparnya. Sejauh ini, belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025. Artinya, gaji PNS dan pensiunan masih mengacu pada peraturan terakhir, yaitu PP nomor 5 tahun 2024 bagi PNS dan PP nomor 8 tahun 2024 bagi pensiunan. Gaji PNS dan pensiunan terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2024. Gaji PNS naik sebesar 8% yang berlaku mulai 1 Januari, begitu juga dengan gaji pensiunan.
yang naik sebesar 8% yang berlaku mulai 1 Januari. Gaji PNS saat ini untuk golongan 1 mulai 1.685.700 sampai 2.900.400, sedangkan untuk golongan 2 mulai 2.184.000 hingga 4.125.600, dan gaji PNS golongan 3 mulai 2.785.700 sampai 5.180.700, sedangkan untuk gaji PNS golongan 4 mulai 3.287.800 hingga 6.373.200 rupiah. Sedangkan untuk pensiunan, gaji tertingginya mencapai 4,9 jutaan. Itu belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Kemudian, tidak hanya dari BKN, ya, BKN juga mengatakan bahwa kenaikan gaji itu, terkait dengan kenaikan gaji 16% itu dibantah karena belum ada informasi kebijakan baru dari pemerintah. Begitu juga dengan Kemenq, dan Menpan RB juga mengatakan bahwa kenaikan gaji belum ada pembahasan hingga saat ini katanya. Itu terkait dengan kenaikan gaji. Kemudian terkait dengan skema pesangon pensiun. Apakah dengan skema fully funded para pensiunan akan lebih sejahtera? Nah, fully funded itu adalah skema pendanaan, sedangkan kesejahteraan hari tua PNS dipengaruhi oleh skema manfaat. Sekarang ada 2 skema manfaat pensiun. Pertama, manfaat pasti atau defined benefit. Di sini manfaatnya sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir. Kedua, iuran pasti atau defined contribution. Di sini iurannya ditetapkan dalam PDP, di mana iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Apakah pemerintah sudah siap menerapkan skema fully ini? Korpri berharap pemerintah bisa mulai menerapkan skema ini. Ternyata ada beberapa negara yang telah menerapkan skema fully funded ini, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, Belanda, Finlandia, dan Denmark. Ada juga negara yang menerapkan skema hybrid, yaitu PSU-GO dan fully funded, seperti Thailand. Nah, Indonesia, Turki, Brazil, Korea Selatan, dan Belgia masih menerapkan skema PSU-GO. Pertanyaannya, apakah benar dengan skema fully funded ini PNS yang pensiun bisa mengantongi 1 miliar? Pada skema fully funded, besaran manfaat sangat tergantung pada skema manfaat pensiun tadi. Dengan besaran iuran yang lebih besar dari iuran saat ini, manfaat pensiun sebesar 1 miliar jika diakumulasikan bisa didapatkan oleh PNS. Kemudian, berarti nominal yang diterima PNS akan berbeda? Ya, karena setiap PNS punya gaji atau penghasilan yang berbeda. Ini kan untuk menghitung dasar iuran. Jadi besar iuran yang berbeda dan manfaat program pensiunnya juga berbeda. Terkait dengan kapan realisasi pesangon pensiun ini, kita masih menunggu aturan resmi atau aturan turunan dari Kementerian Keuangan atau dari pemerintah, karena hingga saat ini di Rabu 9 April 2025 pemerintah masih belum menerbitkan aturan tersebut.